Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau satukan hati, kita datang dalam hadirat Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita beraktivitas, ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita alami. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini saya mengajak setiap kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita naikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya buat penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami mau siapkan setiap hati kami mau bawa setiap pujian dan syukur kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Tuhan yang pegang kuat setiap tangan kami. Tuhan yang pegang setiap kehidupan kami. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kami. Biar malam hari ini kami naikkan pujian kami Tuhan. Pegang setiap hidup kami. Engkau yang pegang erat tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Penuhi setiap hati kami malam hari dengan kasih-Mu. Tuhan yang jamah setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kasih-Mu. Oh, Yesus pegang erat tanganku. Katakan, ku tak dapat hidup di luar kasih. Panggil Dia Bapa. Tuhan, kami menggantungkan sepenuhnya hidup kami di dalam tangan-Mu. Sebab itu kami berkata Tuhan, di atas setiap perkara kami nyatakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hanya bersandar penuh di dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau Tuhan, Engkau alasan hidup Yesus. Yesus pegang setiap tangan kami Tuhan. Melewati setiap perkara, lepas perkara atas hidup kami. Tuhan pegang setiap tangan kami Tuhan. Engkau yang jadi kekuatan kami yang kami andalkan. Hanya Kau, amin. Engkau alasan selamaku hidup. Mari dengan iman sama-sama nyatakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau selamaku. Dengan sungguh kami nyatakan Tuhan, Yesus pegang erat tanganku. Kami tidak dapat hidup di luar daripada kasih-Mu Tuhan. Karena itu kami panggil nama-Mu, Yesus Tuhan.
berpegang teguh di dalam nama-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati saat ini, yang kami percaya bahwa Kau selalu ada menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, sekali lagi bersama mari naikkan pujian, katakan Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Jangan ambil tinggalkan aku. Engkau alasan kami selama kami hidup, selama kami ada. Sekali lagi bersama Yesus pegang erat tanganku. Amin Tuhan. Tak dapat di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan Engkau alasan kami selama ku hidup. Haleluya. Ku bersyukur. Biar hati kami terus tetap menyembah Engkau ya Tuhan. Dalam setiap kondisi apapun yang terjadi dalam hidup kami, biar kiranya Tuhan, kami gak mau jauh dari-Mu ya Tuhan. Kami mendekat kepadamu Tuhan, biar Kau memimpin, tuntun langkah kami ya Bapa. Kau berjalan bersama kami Tuhan, kami mengikut setiap jalan-Mu ya Bapa. Oh Yesus, biar mata kami terus memandang ya Tuhan setiap jalan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya rancangan-Mu adalah yang terbaik ya Tuhan atas setiap kami. Mari umat Tuhan, mari percaya, mari bangun iman kita saat ini. Malam hari ini biar perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu boleh ada. Biar Kau boleh dilawat sama Tuhan malam ini. Yes. Biar Kau melawat setiap kami ya Tuhan umat-Mu. Dimanapun kami berada, biar kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kalau ku hidup, mari sama-sama datang pada Tuhan. Yes. Hatiku tetap menyembah, mari sembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu ya Tuhan. Oh selama ku hidup, ku mau hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, kalau ku hidup, mari dengan iman kita sama-sama naikkan pujian ini. Yesus, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku mau hidup bagi-Mu Tuhan. Mataku tetap
bisa menjauhkanku dari kasih, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Mari lebih lagi, selama ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, biar kami boleh hidup bagimu ya Tuhan. Hati kami tetap menyembah Engkau Allah kami. Dunia tak bisa menjauhkan kami dari kasih. Yes, kami mau dekat dengan Engkau. Selama ku hidup, kami mau hidup bagimu. Mata kami memandangmu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, mari dengan kesungguhan hati sama-sama. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Benar Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari Engkau. Kau ada di dalam hidup kami. Kau ada di dalam setiap langkah kami. Kau ada di dalam perjalanan iman kami, Yesus Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, kami mau mengakui di dalam kehidupan kami bahwa sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus selamanya Engkau Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama nyatakan pengakuan. Yesus selamanya Yesus, harapan benar ya Tuhan akan hilang, karena kasih-Nya kami ada ya Tuhan, karena anugerah-Mu ku cintakan, kami sangat mencintai Engkau. Sekali Yesus, ini pengakuan iman kami kepadamu ya Tuhan. Ini pernyataan iman kami bahwa sekali Yesus, karena kasih-Nya selamanya Yesus di dalam hidup kami, dan kami bersyukur ya Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, selamanya ya Tuhan. Harapanku tak akan, karena pengharapan kami berasal dari Engkau ya Tuhan. Kasih-Nya kami ada sampai saat ini Tuhan. Oh Yesusku, ku cintakan. Lebih lagi saudara, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus selamanya ya Tuhan. Harapan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena kasih-Nya sekarang kami ada, keluarga kami ada semua karena anugerah-Mu. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Kami tidak akan menggantikan kepercayaan kami dengan apapun ya Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang kuat, tetapi sekali Yesus selamanya Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami ada karena anugerah-Mu. Hanya berpaut kepada Engkau ya Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami gak pernah ya. Harapanku tak akan hilang. Engkau sumber pengharapan kami. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali lagi.
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami mencintai Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap anugerah-Mu di hidup kami. Bahkan kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tidak ada satu pun di hidup kami yang kami dapat bukan karena anugerah-Mu Bapa. Karena itu kami datang hari ini. Biarlah Engkau puaskan kami dengan firman-Mu. Tegur kami lewat firman-Mu. Nasihati kami, perbaiki kami lewat firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Pengurapan Roh Kudus kami butuhkan di dalam hidup kami, agar iman kami semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya baik saudara, kita buka bersama langsung Injil Lukas pasal yang ke-15 ya. Injil Lukas 15 mulai ayat yang ke-11. Judulnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya percaya cerita ini kita semua sudah hafal di luar kepala. Coba saya mau tanya, saudara tahu nggak cerita ini? Apa yang ada di benak saudara tentang cerita ini? Yang pertama, harta. Perebutan harta. Ya, ada yang lain tentang apa di sini? Anak hilang. Ya memang itu judulnya. Anak hilang ya. Apalagi maksudnya yang saudara tahu ya. Saudara, ternyata ketika kita membaca Alkitab itu banyak hal yang bisa Tuhan singkapkan. Yang selama ini ternyata saya itu salah ya berpikir ayat ini hanya tentang ini. Saya pun ketika membaca lagi ini, ada banyak pemahaman dan pewahyuan yang baru yang Tuhan berikan ya. Walaupun khotbah itu sudah kita khotbahkan, kadang ya Tuhan bukakan sesuatu yang baru ya di hari-hari yang lain sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh jemaat. Ayat yang ke-11, Injil Lukas 15 ayat 11 berkata begini, kita baca bersama 1, 2, 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Saudara, kira-kira kita punya anak, kita masih hidup, anak kita datang dan ngomong, "Pak, saya mau minta harta bagianku. Toh juga pasti papa mati. Daripada saya tunggu papa mati, bos sekarang aja dikasih." Yang namanya warisan itu harusnya kan diberi setelah orang tuanya meninggal. Tapi ini anak saudara ya sangat-sangat ya memang gila harta. Ada orang-orang gila harta saudara. Tapi di sini tidak ada. Amin. Insya Allah. Karena nggak ada yang ngaku ya. Saudara, jadi papanya masih hidup, dia minta harta. Ya Pak, kasih dong harta milikku yang harusnya menjadi bagianku. Kalau saudara jadi bapaknya anak ini, saudara bagaimana reaksinya? Bapak-bapak tolong yang ada di sini. Bapak masih hidup, anaknya datang minta harta. Bapak apain tuh anak? Ayo jawab. Yang jawabannya benar saya kasih sepeda loh. Apa Pak? Anaknya diapain? Berarti bapak-bapak di sini baik semua ya, diam aja ya. Kalau kita sebagai orang tua tentunya paling tidaklah kita nih sedih ya. Kok anakku ini saya belum mati, dia sudah minta harta. Bukan cuma itu saudara, karena dia minta ya bapaknya ini baik. Anaknya minta harta diam aja. Nih semua kan bapak-bapak diam, gak ada yang marah dari tadi. Cuma diam aja, saya tanya juga diam, berarti setuju. Ya, karena anaknya yang bungsu minta, ya terpaksa bapaknya bagi. Berdua dapat ya. Memang hidup ini serba susah saudara. Orang tua miskin, anak ribut ya. Orang tua kaya juga anak ribut. Ya ada ibu-ibu konseling sama saya, Bu saya tuh bingung Bu. Saya ini kan mau bagi harta saya udah tua.
Saya takutnya kalau saya mati, saya belum bagi, mereka berantem. Ya, lalu saya kumpulin lah, baru hari pertama kumpul, udah berantem hebat. Saya baru bilang, kamu dapat ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Ribut Bu, nggak terima. Ya, itu udah ribut. Jadi ya sudah, saya bubarin dulu, nggak usah dulu deh, kita sampai tenang. Orang tua juga bingung loh. Ya, saya bilang sama ibu itu, kalau saya jadi ibu, anak saya begitu, ya, saya bilang dasar anak nggak tahu diri, nggak kerja, cuma mau terima, masih protes. Pulang sana semua, nggak ada dapat apa-apa. Tak sumbangkan ke panti asuhan atau ke sekolah misi DBTV. Nggak usah tepuk tangan. Red. Ya, ini kadang memang ada anak-anak itu yang nggak tahu diri loh, ya. Hanya berharap harta orang tua, bahkan belum mati sudah diminta. Terpaksa dibagi. Ayat 13 berkata begini. Beberapa hari kemudian dia udah dapat harta kan. Anak bungsu itu menjual semua bagiannya. Lalu dia pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia hidup memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ya, ini banyak anak-anak muda sekarang ini begini. Pokoknya mereka itu berfoya-foya, menghabiskan uang. Ya, apalagi dengan adanya media sosial sekarang. Banyak orang itu pura-pura kaya. Lebih susah pura-pura kurus daripada pura-pura kaya. Jadi enggak usah pura-pura. Kalau pura-pura kurus itu kita difoto cuma tahan napas. Fotonya agak atas, sudah di-upload kelihatan kurus. Tapi habis itu 5 menit enggak tahan tuh tahan napasnya. Habis itu gendut lagi. Tapi kalau pura-pura kaya, saudara ya, lihat orang pakai bermerek, kita juga pakai. Enggak masalah kalau memang kau bisa. Itu uang halal dan kau tidak utang, amin. Jangan sampai kau utang, apalagi pinjol. Aduh ya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Benar saudara, jangan, hidup ini apa adanya saja. Ya enggak dilarang kalau kau memang cukup, beli aja. Tapi jangan sampai yang bikin berdosa hasil utangan, apalagi hasil nipu orang. Ya, mau pura-pura kaya akhirnya terjebak sendiri. Capek hidup ini. Ingat hukum fisika berkata tekanan berbanding lurus dengan gaya. Makin banyak gayamu, makin banyak. Bilang kanan kiri, jangan banyak gaya. Dia pergi jual saudara. Dan dikatakan dia berfoya-foya, dia habiskan semua uang itu. Ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Bukan miskin, ini di bawahnya miskin. Melarat, larat, rat. Orang kalau sudah melarat itu di bawahnya miskin. Ya, makan aja susah saudara. Dia tidak tahu ternyata keadaan ini bisa berubah. Tiba-tiba terjadi bahaya bencana kelaparan. Dunia ini berubah. Makanya kalau saudara punya uang, ya ayo rajin harus pintar bisa mengelola keuangan. Ya, yang pertama tentunya menabur. Amin. Enggak ada yang amin disuruh menabur. Biasa aja mukanya. Baru dengar kata menabur sudah. Ya, kunci untuk Anda menuai adalah menabur, ya. Saudara, ini anak enggak pinter mengelola keuangan, ya. Di masa muda dia dapat harta yang dia enggak cari. Memang banyak sekarang anak-anak itu karena hidupnya sudah terlalu enak, mereka enggak ngerti kerja, enggak ngerti cari duit itu susah. Cari duit susah apa enggak? Ya, kalau ada yang bilang gampang, cari duit itu susah loh. Enggak usah jauh-jauh, coba saudara jalan dari ruangan ini ke sana ke depan, cari duit, dapat enggak? Ya, lihat di jalan ini ada duit enggak ya? Susah cari duit itu. Suami, uangmu dicari istri aja susah, iya enggak? Ibu-ibu yang suka cari duit di rumah? Ya, di lipatan-lipatan kantong suami? Ya, saudara cari uang itu susah, makanya kita harus ajar anak-anak kita itu supaya belajar menghormati dan menghargai uang. Ini anak nggak pernah diajar, makanya begitu dapat sekian langsung habis sekian, dibelanjakan semua. Nggak ngerti akan ada bencana, kelaparan dan lain sebagainya. Kita bersyukur hari ini Indonesia dijagai Tuhan. Amin. Tidak ada bencana kelaparan.
Ya beras naik karena mau lebaran. Dan juga banjir di mana-mana. Jadi gagal panen. Tapi bersyukur tidak terjadi kelaparan. Ya, kita bersyukur justru di masa-masa sulit seperti ini, saudara yang berlebih bagi sembako sama orang miskin. Amin. Jangan beli tas terus. Amin. Aminnya yang rela. Bagi sekali-sekali nggak usah beli LV. Ya, dia punya cadangan buat LV, beli buat sembako, bagi sama orang miskin. Aminnya terpaksa. Itu baru hidupmu tuh jadi berkat, saudara. Ya, dikatakan di sana tiba-tiba datang bencana kelaparan dan dia menjadi melarat karena tidak punya persiapan apa-apa. Ya, makanya orang tua bekali anak-anak kita sebab harta itu tidak menjadi jaminan kebahagiaan. Lalu anak ini saudara melarat, ayat 15. Saat dia sudah melarat, baru dikatakan begini ayat 15. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk apa? Menjaga babinya. Setelah melarat baru pikir cari kerja. Ya, jangan sampai seperti itu anak muda sekarang. Tuhan itu beri kau banyak potensi dalam dirimu. Kembangkan itu. Ya, jangan mager hari-hari ini lihat handphone terus setengah hari habiskan waktu lihat handphone nih anak-anak sekarang nih. Ya, nggak mikir masa depan. Kembangkan dirimu, banyak hal dalam dirimu yang bisa digali. Ya, jangan cuma main handphone habiskan waktu, sudah melarat baru pengen cari kerjaan. Dari sekarang mulai mikir. Tapi anak-anak sekarang itu ya baru lulus SMP, SMA, udah party-party, mabok-mabok, baru lulus SMA ini. Dia belum buka mata melihat kehidupan ini. Ya, kau juga jangan sibuk pacaran anak muda, masih SMP udah ganti-ganti pacar, SMA, ya. Makan tuh cinta. Dek, ternyata cinta tidak seindah yang kau bayangkan, Dek. Kau pikir setelah nikah makan cinta kenyang. Anggaplah ini makmu yang lagi marah-marahin kau. Ya, karena makmu di rumah gak bisa marah-marahin kau. Saya yang marahin. Buka mata lebar-lebar, pakai otak dan logika kita yang sudah diberi Tuhan. Berpikir untuk masa depanmu. Kita belajar dari anak ini. Dikasih harta, bukannya investasi kayak beli ruko kayak. Atau apa kayak, malah dihabiskan berfoya-foya. Akhirnya bekerja jadi penjaga babi. Karena gak punya kalian apa-apa. Bisanya cuma jaga babi. Masih untung diterima. Lalu dikatakan di sana apa saudara? Ayat 16. Ia ingin mengisi perutnya ya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Saya selama ini mendengar orang khotbah anak bungsu menjual harta lalu dia makan makanan babi. Ini belum makan, belum. Dia ingin makan makanan babi tetapi apa? Tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bayangkan loh, cuma pengen makan ampas babi. Nggak bisa, karena nggak ada yang kasih. Kasihan nggak nasibnya? Melarat memang, pengen makan makanan babi, nggak bisa. Cuma pengen makan makanan babi, tetap nggak bisa. Lalu saudara dikatakan di sana, akhirnya dia mulai menyadari saudara, ya merenung orang itu. Kalau sudah ada di titik kesulitan hidup, melarat, harusnya banyak-banyak merenung. Apa yang salah ya dengan hidupku? Jangan sebaliknya iri sama orang yang sukses. Belajar dari kisah hidup orang. Renungkan hidupmu, kenapa aku begini? Bertanya kepada Tuhan, apa yang salah dari diriku saudara? Ayat 17 gini, lalu ia apa? Menyadari keadaannya. Saya selama ini mendengarkan khotbah ini, di dalam benak saya selalu anak bungsu ini salah, kurang ngajar, anak yang gini-gini. Tapi ternyata di ayat ini kita lihat, di tengah pergumulan hidup yang berat, ternyata dia merenung dan menyadari keadaannya, sadar. Ya, sadar. Orang itu yang penting sadar aja. Dikatakan di sana, dia berkata begini saudara, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini apa? Mati kelaparan.
Dia baru ingat dari kecil dia lihat bapaknya punya banyak pegawai. Tapi pegawainya itu di rumah makan berlimpah-limpah, dikasih makan sama bapaknya. Lah aku di sini mati kelaparan karena pengen makan makanan babi saja, kalah saing sama babi. Nggak bisa. Dia babi lebih berharga dari dia. Nggak dikasih makan dia. Bayangkan saudara. Lalu dia sadar akan hal itu. Ayat 18, ini yang dia lakukan. Saudara, seburuk apapun keadaanmu, sebesar apapun kesalahanmu, hari ini sadarlah lalu lakukan ini. Dikatakan ayat yang ke-18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Kita bisa salah saudara. Kita bisa melakukan dosa yang besar. Kita bisa salah mengambil keputusan. Tapi jangan pernah engkau terpuruk dalam keadaan itu. Yang pertama sadar, yang kedua bangkit. Yang ketiga yang terpenting, temui Bapakmu, akui dosamu, dan bertobat. Amin. Dia punya niat akhirnya di hati. Ternyata adalah yang terbaik, aku ini bertobat. Dan aku akan kembali kepada Bapakku untuk apa? Mengaku dosa. Aku sudah berdosa terhadap Tuhan dan juga terhadap Bapa. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya. Tapi terkutuklah orang yang menyembunyikan dosanya dan terus hidup di dalamnya. Keluarga yang sehat itu tidak luput dari kekurangan saudara. Mungkin satu saat suamimu akan buat dosa. Mungkin satu saat istrimu akan buat dosa. Mungkin satu saat anakmu akan buat dosa. Bahkan mungkin satu saat orang tuamu akan buat dosa. Itu adalah sesuatu yang wajar terjadi. Tapi yang tidak wajar ketika engkau berdiam tinggal dalam dosa itu. Membiarkan dirimu terjerumus di sana. Hari ini sadarilah keadaanmu saudara. Ayo kita sadar. Sebab itu adalah awal dari pemulihan. Mengaku. Ya, mengaku dosa ya. Sebab pengakuan itu akan mendatangkan belas kasihan Tuhan. Anak ini berpikir begini, aku akan bangkit dan aku akan pergi menemui Bapakku dan aku akan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap kamu. Lalu dia bilang begini, ayat 19, ini dalam perenungannya loh saudara. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia pengen pulang. Bukan untuk diakui sebagai anak. Dengar ini baik-baik. Anak bungsu ini memiliki mentalitas yang berbeda ketika dia mengalami kesulitan hidup. Dia pengen pulang sama bapaknya cuma untuk yang pertama mengaku dosa. Meminta ampun kepada bapaknya. Dan akan berkata gini, Pak, aku ini udah bikin salah besar. Aku ini tidak layak lagi disebutkan anak. Aku datang ke sini, aku mau melamar menjadi pegawaimu. Niatnya itu baik loh. Dan dia tahu diri. Dia sudah menghabiskan semua harta orang tuanya. Tapi dia mau datang dengan niat dari hati yang tulus mengakui dosa, minta ampun. Dan jadikanlah aku sebagai pegawaimu. Karena dia tahu pegawai bapaknya bisa makan dengan puas, sementara dia bisa mati lapar. Ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saudara, kalau hari ini engkau terikat di dalam dosa atau apapun, jangan tunda untuk tinggalkan dosa itu. Anak yang hilang ini, dia berpikir dalam hati, aku akan pergi, aku akan bangkit. Tapi itu bukan cuma akan. Banyak orang Kristen hanya berkata, aku mau tinggalin dosaku, aku mau bertobat. Besok gitu lagi, aku mau tobat, nggak bertobat lagi, gitu lagi. Tapi anak yang hilang ini, dia bertindak. Dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Dan ayat ini luar biasa berkata begini saudara. Apa baca bersama 1, 2, 3. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Pertanyaan saya, kok bisa? Dia masih jauh loh. Kok bisa bapaknya melihat dia itu? Dia kan gak telepon dulu tuh, Pak, aku mau pulang ya.
Dia kan gak WA dulu toh, "Pak, aku nanti mau balik ya, tolong tungguin aku." Tapi kenapa ayat ini berkata, waktu anaknya itu masih jauh, bapaknya sudah melihat dia. Saudara tahu kenapa? Karena setiap hari kerjaan bapaknya itu hanya berdiri di depan rumah dan menunggu kapan anak itu pulang. Sebuah pengharapan di hati bapaknya. Bagi dia harta itu tidak berarti, tapi hidup anaknya itulah yang berarti. Setiap hari bapak itu melihat sampai kejauhan, menunggu kapan anak ini pulang. Percayalah saudara, apapun keadaanmu hari ini, Tuhan itu tunggu engkau datang secara pribadi, datang di kakinya untuk tersungkur. Karena Tuhan selalu menunggu kapan engkau balik, kapan engkau datang anakku, aku pengen peluk engkau dan beri kasih itu. Mungkin hari ini engkau lelah, mungkin hari ini engkau letih dan berkata aku capek dengan hidup ini. Tuhan menunggumu datang saudara. Dengan kekuatan kita, kita tidak akan pernah sanggup menghadapi hidup. Kita butuh Tuhan, kita butuh pelukannya, kita perlu kasih Bapa itu di hidup kita. Dia tunggu engkau, dia setiap hari berdiri menanti anak itu datang. Karena itu Alkitab berkata, masih jauh, anak itu masih jauh. Tapi Bapa melihat, dia datang. Satu kerinduan Tuhan yang tidak dapat tergantikan dengan uang atau persembahan apapun. Yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan adalah persembahan hidup. Yang kita bawa kepada dia dan berkata, ini aku Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Bapa. Dia gak peduli berapa yang sudah dihabiskan oleh anak itu. Tapi dia menunggu, dan menunggu. Kapan engkau datang kembali kepada dia. Jangan pergi terlalu jauh. Kembali kepada Tuhan. Dia tunggu engkau balik saudara. Ketika Bapak itu melihat dia masih jauh. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Ayahnya itu dikatakan apa saudara? Dia berlari. Dia tidak tunggu anak itu datang. Dia berlari menyambut anak itu. Dia berlari saudara karena belas kasihannya. Dia berlari mendapatkan anak itu. Lalu dia merangkul dan menciumnya. Tidak peduli seberapa besar luka yang dilakukan oleh anak itu kepada bapaknya. Bapaknya merangkul dia saudara. Dia merangkul anak itu dan dia menciumnya. Lalu dia berkata kepada anak itu. Anak itu berkata kepadanya begini. Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap engkau Bapa. Dan aku ini tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Kenapa saudara? Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Dia diberikan jubah yang terbaik. Dipakaikan cincin yang termahal. Kenapa? Karena begitu Bapak itu hatinya senang. Karena ada satu anak yang dia tunggu selama ini akhirnya pulang kembali. Gak peduli berapa banyak harta yang sudah dia habiskan. Karena bagi bapaknya memiliki segala-galanya. Dia beri harta itu dia gak pernah kehilangan. Karena uang terus datang lewat usahanya. Tapi dia lebih peduli akan kehidupanmu saudara. Tuhan itu tertarik dan dia tunggu hidupmu yang engkau persembahkan bagi dia. Lalu dia sembelih anak lembu tambun, mereka bersukaria. Karena bapaknya bilang dia harusnya mati. Tapi dia kembali. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Saudara, apakah hari ini anakmu berbuat dosa dan engkau tidak bisa mengampuni?
Apakah hari ini bapakmu berbuat dosa dan engkau gak bisa mengampuni? Apakah suamimu hari ini berbuat dosa dan engkau tidak bisa mengampuni? Mari kita belajar dari Tuhan. Ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus berikan, saudara. Untuk orang-orang yang mau kembali sekalipun engkau terhilang. Sebesar apapun dosamu, ingat, pertobatan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Akhirnya saudara, mereka bersukaria berpesta. Karena anak yang hilang ini kembali kepada Bapa. Anak yang tadinya mati ini kembali kepada Bapa. Tetapi dikatakan di sana ayat 25. Anaknya yang sulung ya pulang saudara. Yang berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Anak yang sulung pulang, ada pesta apa ya di rumah bapak? Lalu dia bersegera datang, dia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua ini? Lalu hamba itu menjawab, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka saudara, apa yang dikatakan ayat 28? Marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Bayangkan, yang satu pulang, yang satu ini mau pergi, tidak mau masuk. Dia cuma di luar, nggak mau masuk rumah. Lalu dikatakan di sana apa? Lalu anaknya itu tidak mau masuk, tetapi ayahnya apa? Keluar. Jadi bapaknya yang keluar mendapati dia, karena dia ngambek. Dia nggak mau masuk rumah. Bapaknya keluar mendapati dia, saudara. Dan bapaknya berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab kepada ayahnya. Ya, dia bilang kepada ayahnya begini. Telah bertahun-tahun aku melayani bapak. Dan belum pernah bapak itu aku melanggar perintah bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Apa yang salah dengan anak sulung ini, saudara? Ya, dia tidak bijaksana dan dia lupa, saudara. Ya, bahwa selama ini dia bersama-sama dengan bapaknya. Harusnya dia masuk ke rumah. Lalu tanya kepada adiknya, kenapa kamu pulang? Apa yang terjadi? Maka dia akan mendengarkan kesaksian adiknya. Dan mungkin hatinya akan tergerak oleh belas kasihan. Tapi dia menghakimi. Ya, dia bilang gak adil, anak sulung ini gambaran orang yang tidak pernah merasa puas. Ya, sama-sama berarti sebenarnya sama-sama culas, saudara. Tapi yang di sini dikatakan anak bungsu itu bertobat, membayar harga yang mahal karena dia pergi dari rumah bapaknya. Tapi si sulung ini juga anak yang hilang, tapi terhilang di rumah bapak. Ini gambaran orang-orang Kristen sekarang. Mungkin kita ke gereja tiap minggu, mungkin kita melayani Tuhan, berdiri di mezbah di altar ini. Tapi kalau kita nggak ngerti hati Bapa, kita nggak tahu hati Tuhan, kita terhilang di rumah Bapa sendiri. Dan anak yang bungsu ini mengalami belas kasihan Tuhan, saudara. Maka ayahnya berkata begini, ayat 31, kata ayahnya kepadanya. Dia malah membuat hati ayahnya sedih. Karena ayahnya baru menerima, dia datang. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku itu kepunyaanmu. Aku makan daging, kamu makan daging. Semua yang ada di rumah ini bebas kamu nikmati. Tetapi dia bilang kepada anaknya apa? Tapi kita patut bersuka cita dan bergembira. Karena adikmu yang telah mati menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Bapak Ibu, apa artinya perumpamaan ini, saudara? Ada seorang ibu cerita kepada saya, Bu, suami saya mengakui semua dosa-dosanya kepada saya. Karena suami saya bertobat mengalami Tuhan secara pribadi. Lalu dia cerita semua dosanya kepada saya. Dan apa yang terjadi, Bu? Saya kepahitan kepada suami saya. 2 tahun setiap hari saya menangis dan berkata, kenapa dia begitu tega? Saya selama ini menjadi istri yang baik. Saya gak pernah berselingkuh, saya tidak pernah begini. Tapi kenapa suamiku melakukan ini?
Suaminya 2 tahun bertobat. Mengalami perubahan pribadi dengan Tuhan. Yang tadinya pulang tengah malam, sekarang pulang kantor langsung di rumah. Dia setiap hari nonton khotbah di YouTube. Tapi istrinya yang selama ini merasa baik, tidak pernah melanggar. Dalam 2 tahun dia kepahitan dan tidak bisa mengampuni suaminya. Sampai dia dapatkan ayat ini saudara. Dan dia berkata kepada saya, Bu Debbie, aku ini anak sulung yang terhilang di rumah Bapa. Aku di rumah Bapa. Aku merasa selama ini aku hidup benar. Tapi sesungguhnya saya tidak memiliki belas kasihan Tuhan. Saudara, keluarga yang sehat bukan berarti tidak ada proses. Pasti ada kelemahan suamimu. Pasti ada kelemahan istrimu. Pasti anakmu akan berbuat salah satu saat nanti. Mungkin juga orang tuamu akan berbuat salah. Tapi keluarga yang sehat adalah keluarga yang selalu ingin menghidupi firman Tuhan. Dan memperbaiki semua kesalahan itu. Dan memiliki belas kasihan yang dari Tuhan. Hari ini kita belajar. Ayo kita katakan, Tuhan, biar Engkau hadir di keluarga kami. Biar belas kasihan itu ada. Pulihkan hati yang terluka. Pulihkan setiap mereka yang hari-hari ini merasa tidak dipedulikan. Biar Tuhan pulihkan, datang saudara. Karena Bapa menunggu dari jauh. Engkau datang secara pribadi. Makanya saya selalu bilang, tidak usah titip doa sama pendeta. Tuhan tunggu engkau datang. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, biar hari ini kita semua sama-sama mau introspeksi diri. Tuhan, apakah kami ini merasa bahwa kami sudah baik, tapi ternyata kami jadi anak sulung yang terhilang di rumah Bapa? Mungkin kami ke gereja, tapi sesungguhnya kami juga terhilang karena kami tidak memahami perasaan Tuhan. Saya berdoa saudara, biar hari ini kita minta kepada Tuhan saudara. Kita mau bilang kepada Tuhan, apa arti hidup kami Tuhan jika Engkau tidak mati bagi setiap kami. Bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Yesus, minta C. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak memberikan nyawamu yang terbaik Tuhan, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan dari awal pujian ini, salib-Mu membuka mata. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai diriku. Kau tebus semua dosa kami Tuhan. Semua dosaku, berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Bukan karena kekuatanku Tuhan. Amin. Tangguh anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik Tuhan, tersedia
biar musik saja. Mari kita tutup mata di hadapan Tuhan, saudara. Sampai hari ini Tuhan menunggu engkau datang. Kita harusnya mati karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi kita dihidupkan kembali oleh belas kasihan Tuhan. Karena itu hari ini saudara, tidak ada satupun yang tidak berdosa. Ampuni keluargamu. Ampuni mungkin orang yang menyakiti engkau. Hari ini Tuhan mau pulihkan setiap keadaanmu. Namun seperti anak yang hilang itu berkata, aku akan pulang kepada Bapakku dan mengaku bahwa aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Pengakuan dari mulut kita, niat hati yang mau bertobat, itu yang Tuhan lihat. Bagi Tuhan memulihkan keadaanmu hari ini tidak sulit, saudara. Hanya semudah ketika kita berkata, kami mau bertobat Tuhan. Kami mau tinggalkan segala dosa kami. Kami tidak mau terhilang di rumah Bapa sendiri. Kami mau berjumpa dengan belas kasihan Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu, saudara. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menyertai engkau dengan kemuliaan. Dia berjalan di depanmu, meratakan setiap jalan. Dia memberkati yang keluar masukmu. Dia memberkati pekerjaanmu. Dia memberkati keluargamu. Dia menyertai kesehatanmu. Dia memberkati keuanganmu. Tuhan berjalan di depanmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Yang percaya katakan bersama, amin, amin.